Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 5 mata pelajaran PPKN akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk materi pertama yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara yang akan disampaikan oleh Saiful Maulana. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Maulana dari kelas 12 MIPA 3 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Warga negara diartikan sebagai penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara di negara tersebut. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak lahir, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Hal tersebut terjamin dengan banyaknya aturan yang mengatur hak-hak warga negara, di mana hak warga negara dijamin secara konstitusional yang tertuang di dalam pasal 27 ayat 2 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan warga negara untuk dapat mempertahankan status warga negaranya. Sedangkan hakikat warga negara adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa dibedakan antara satu dengan lainnya. Hakikat hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan saling melengkapi. Setiap warga negara memiliki keharusan untuk melakukan kewajibannya, namun di sisi lain warga negara juga berhak mendapatkan haknya. Untuk materi kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang akan disampaikan oleh Putri Salsabila. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila yang masih dalam berbentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan hal lain. Nilai-nilai ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 menjadi norma dasar dan menjadi sumber hukum tertinggi. 2. Hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan arahan, kebijakan, strategis, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai ideologi Pancasila. 3. Adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai praksis merupakan realisasi dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam nilai praksis inilah akan tampak apakah nilai ideologi Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, imtek, dan dinamika kehidupan masyarakat. Untuk materi ketiga yaitu tentang hubungan hak dan kewajiban warga negara dan warga negara yang akan disampaikan oleh Rania Ananda. Hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negaranya. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan hak warga negara, yaitu yang pertama, mensejahterakan dan memakmurkan warganya. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, melaksanakan ketertiban. Dan yang keempat, melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Hak warga negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 27 ayat 1 tentang persamaan hukum dan pemerintahan, kemudian pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian pasal 27 ayat 3 tentang ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kemudian pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapatkan pendidikan, kemudian pasal 33 ayat 1 ayat 2 dan pasal 34 tentang kesehatan.
kewajiban warga negara Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal 23A tentang setia membayar pajak, kemudian pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya untuk materi keempat yaitu tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan disampaikan oleh Risna Silpiawati. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak atau menghindari pembayaran pajak. Tidak atau menghindari pembayaran pajak adalah kewajiban sebagai warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak mencakup pajak kendaraan, pajak bumi dan pembangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, melanggar hak asasi manusia lain. Pelanggaran hak asasi manusia lain adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hidup. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai warga negara. Pasal tersebut berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayarnya. Yang keempat, tidak ikut serta dalam membela negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam, tidak menaati pelaturan lalu lintas. Setiap warga negara punya kewajiban menaati pelaturan lalu lintas sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dan melaksanakan UU lalu lintas. Dan yang terakhir, merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan terhadap hak asasi manusia orang lain. Contoh perusakan fasilitas umum yaitu merusak telepon, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum, merusak jembatan, merusak toilet umum, dan tidak menggunakannya dengan bersih, dan lain-lain. Untuk materi kelima yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan disampaikan oleh Sarah Nur Najmi. Ada beberapa upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, menghindari kekerasan yang melawan hukum untuk menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan yang melawan hukum. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak
dan kewajiban warga negara seperti KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPK. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar masyarakat mampu memahami dan menghormati keyakinan dari pendapat masing-masing. Tindakan penanganan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama menegakkan hukum seperti kepolisian, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. Dan yang terakhir, materi ke-6 yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh saya, Puji Fajriati Nisa, yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari harus dijalankan secara seimbang. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, baik itu kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Lapangan pekerjaan adalah sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sering terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan secara seimbang, supaya tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, serta gejolak di kehidupan masyarakat yang tidak diinginkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.